Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mama Iva. Kali ini belajar membuat dompet motif murbei. Nih cantik ya. Ini ada pakai pegangan. Yang ini tanpa pegangan. Saya coba-coba juga buat yang 3 warna seperti ini. Jadi bisa manfaatin sisa-sisa benang. Ini belum selesai saya coba-coba ini ya. Jadi nanti alas sudah ada tutorial terpisah ya. Silahkan dicek tutorial alas sebelum video ini. Lalu naik ke motif. Jadi ini nanti proses pembuatannya dia vertikal ke atas gini, nanti balik lagi ke bawah, ke atas, ke bawah, seperti itu. Jadi tidak seperti normal kita membuat melingkar dari bawah ke atas, berbeda ya. Proses pembuatan tali juga nanti ada, proses sambung juga ada. Ini ada sambungan di tengah, satu saja sambungannya, tidak sambungan dua. Di sininya mulus tanpa sambungan, jadi hanya satu sambungan di pinggir saja. Ini saya sudah menyiapkan alas ya, tutorial alas sudah ada di video yang lain ya, video terpisah. Nah ini kalau mau ikut milik saya, ini awalan rantai 5, awalan rantai 5, 1 sebagai pondasi, jadi tinggal 4 lalu bertambah jadi 5 jadi 6. Lalu saya buat ini sampai 18 baris, lalu berkurang jadi 5 jadi 4 lagi, jadi atas 4 bawah pun harus 4 seperti ini. Nah ini ada teknik untuk ngelisnya ya. Untuk ngelis biasanya kan penambahnya hanya 4 di sudut-sudut saja ya penambahannya, tapi kali ini saya akan tambahkan 8 di sini 2, di sini 2, sini 2, sini 2 ya. Jadi di atas sini nanti penambahannya 4, di bawah sini penambahnya 4, jadi total penambahan keliling nanti ada 8. Kenapa? Ini mulai ngelis. Ini baris pertama masuk, baris kedua, baris ketiga. Nah ini saya tambahkan di sini di baris keempat, penambahan 1 lubang isi 2. Terus lanjutkan ini tanpa ada penambahan, muter ini harus genap ya, tidak boleh ganjil untuk nanti ke motifnya. Ini udah selesai keliling ya. Ini saya hitung total ini ada 56 SC total keliling ya, jadi genap, harus genap ya. Nah karena memulainya nanti harus di posisi tengah, padahal ini di pinggir, jadi tidak ada solusi selain dipotong. Nanti mulai lagi di tengah, digunting. Ini teknik invisible join ya, lewatin satu mata yang ini, masuk mata kedua dari belakang ke depan, lalu dari atas ini mata yang terakhir, lalu masuk ke batangnya SC, ini batang ini ya, batang sebelah kiri ini, lalu masukkan lagi di mata SC yang ini, SC yang pertama yang ini nih, tapi dari arah atas sini ke arah belakang, langsung ke belakangin gini. Nah ini udah membentuk satu mata. Nah seperti itu hasilnya ya. Ini tinggal disemat-sematkan saja. Nah di atas ini kan ada 6 ya nih, mulai di penambahan ini 1 2 3 4 5 6, jadi ambil yang di tengah, ini 3 yang di kanan, ini 3 yang di kiri, jadi ambil yang di tengah ini, yang ini kan 1 2 3 ya, ambil yang ini, mulai di sini ambilnya tapi hanya serat belakang saja. Ini perhatikan 1 2 3 4, buat sampai 21 rantai. Ini sudah 21 tanpa pondasi ya, jadi langsung masuk di mata ini, punuk pertama. Ini mata pertama ini punuknya, langsung masuk ke sini ya, bukan lewat, jadi tanpa pondasi. Mengerjakannya tanpa pondasi. Ini sekarang kerjakan full SC sampai turun lagi ke bawah. Ini ngambil punuknya, harus dipunuk supaya nanti sambungannya rapi. Ini lakukan SC sampai di sini, harus berjumlah 21. Sudah 21, pastikan ya hitungannya pas ya. Kalau awalan ini udah salah, nanti berikutnya akan salah juga. Jadi ini udah pas 21. Lalu perhatikan ini slip di sampingnya. Ini yang udah berlubang, udah terisi. Jadi sampingnya sini slip. Nah ini ekornya boleh ikut sekalian di selipin. Buat slip 1 kali. Jadi slip yang kedua ini untuk ini baris keduanya. Perhatikan ini, ambil kait benang. Ini mata pertama ya, bukan yang ini kan mata slip. Mata pertama ini. Nah, seperti ini. Lalu keluarkan hanya satu yang di depan, yang 2 belakang ini tinggalkan. Nih hanya satu yang di depan. Tuh seperti itu. Lalu ambil benang lagi, kait benang lagi, masuk masih di lubang yang sama. Tuh hasilnya ada 5 serat ya. Tuh ada 5. Lalu keluarkan ke 5-5-nya semuanya. Udah jadi. Lalu sampingnya buat ST saja. Buat lagi motif lagi.
satu di depan saja, kait lagi, masuk di lubang yang sama, keluarkan ke 5-nya, masuk lagi sampingnya, SC saja, beri seterusnya sama ya, seperti ini caranya. Udah ya, ini awalannya murbei, motif murbeinya, akhirannya di SC karena jumlahnya ada 16 genap. Jadi ini sisakan 5 yang terakhir. Ini saya beri penanda karena tanpa pondasi dia matanya dia turun ke bawah karena tanpa pondasi. Jadi saya beri penanda supaya nanti mudah mengisinya. Ini ya, 5 yang terakhir perhatikan, ambil back loop saja. Buat SC back loop lagi 5 SC back loop. Nah, ini nah ya, ini tanpa pondasi diputarnya ke arah sini. Supaya apa? Supaya ini helai benang ada di belakang. Kalau memutarnya ke arah sini, helai benang ada di depan. Paham ya? Jadi memutarnya ke arah belakang supaya tidak kesulitan saat memasukkan hakpennya. Ini seperti ini tanpa pondasi ya. Kenapa tanpa pondasi? Memang sengaja supaya dia nanti di bagian atasnya itu mengecil, memendek. Jadi nggak pakai pondasi. Nah, ini saya beri penanda lagi seperti ini. Ambil SC back loop saja sebanyak 5 kali sambil berhitung ya. Itu tadi di penanda sudah 1, ini 2, 3, 4, 5. Nah, udah 5 SC back loop. Ini kan tadi sudah buat motif ya. Tuh nampak cantik ya murbeinya. Ini udah motif. Baris ketiga kembali ke baris pertama. Jadi tanpa motif buat SC saja. Ini SC full sampai di bawah. Udah selesai sampai di ujung, pastikan jumlahnya tetap di 21 ya. Sampai di ujung. Nah, ini tadi kan udah di sini, di sini. Jadi sampingnya slip. Slip 1 kali. Ini slip yang kedua kali. Nah, slip yang kedua kali ini untuk baris berikutnya. Nah, jadi ini kan yang turun ke bawah itu SC full, yang naik ke atas motif murbei, seperti itu seterusnya. Jadi ini udah turun SC, ini sekarang mau naik ke atas, sekarang mulai motif begitu. Ini ya, ini mata slipnya bukan di sini tapi yang ini. Sekarang buat murbei lagi, satu serat, kait lagi, masuk di lubang yang sama, keluarkan ke 5-nya. Ini SC, lalu motif lagi seperti itu sampai disisakan 5. Nih tersisa 5 ya, ini kan diberi penanda supaya mudah menghitung juga ya. Ini 1 2 3 4 5. Ini ambil back loop saja. Nah, ini sekarang supaya tidak berlubang begini caranya. Ini kan udah ada penanda jadi dia mudah tuh, udah ada jalannya. Kalau nggak pakai penanda dia pendek, susah nanti ngaitnya. Ini ambil ini lalu masukkan juga ke serat ini supaya tidak berlubang. Nih, ini bedanya. Ini yang tidak ambil serat, 2 serat karena ini kan pondasi awal ya. Ini saya beri contoh. Ini kalau ambil 1 serat saja. Nih ya, saya beri contoh. Ini kalau ambil satu serat saja seperti itu. Tuh, nampak lubang seperti itu. Ini bedanya. Ini ambil serat yang mata terakhir, lalu ambil serat bawahnya ini. Ini SC yang di bagian bawahnya. Seperti ini. Jadi 2 serat ambil. Tuh, jadi dia nggak nampak lubang besar seperti tadi. Gitu. Lalu balik lagi tanpa pondasi ya, serat di belakang. Masuk mata pertama. Langsung beri penanda lagi. Ini di mata pertama. Yang serat belakang ini. Ini dihitung hanya 5 SC back loop saja. Ini 2, 3, 4, 5. Lalu lanjutkan SC full serat sampai ke bawah. Sampai di sini lagi. Udah selesai di sini lagi. Ini sudah terisi yang ini kan. Sekarang sampingnya. Buat slip, lalu slip lagi yang kedua kali. Nah, balik lagi.
Nah, kalau yang ini ada di depan, bukan di belakang. Kalau ada di belakang gini, nanti dia nampak ada serat yang tertinggal di situ. Jadi nggak rapi. Nanti di sini ada nonjol. Murbei SC sampai ini di 5 yang terakhir ambil back loop, lalu yang terakhir ini ambil serat ini dan serat bawahnya yang ini ya. Lanjutkan terus seperti itu, bolak-balik. Ini milik saya sudah jadi setengah jalan. Ini kenapa ini alasannya saya minta tambahan lagi 2 ya, bukan hanya di sudut, karena ini supaya dia agak kembung nih, dia agak melengkung, agak kembung, jadi ada penambahan lagi 2 seperti itu. Tapi sambungannya ini saya tidak putus benang, jadinya dia tidak di tengah, jadi dia agak ke samping gini ya. Alhamdulillah ini sudah selesai. Ini ya, awalan SC, akhiran harus yang bermotif murbei. Nah, nanti saya mau buat ini ya, pegangan tali kecil di sini di samping. Sebelum nyambung, buat tali dulu, karena nanti talinya akan dijahitkan sekalian dengan saat kita proses nutup ini, proses sambung ini, nanti sekalian talinya masuk. Ini dari satu gulung masih sisa 1/4 mungkin ya, seperti ini. Nah, ini ya. Ini buat awalan rantai, terserah mau berapa panjangnya. Buat mata rantai terserah ya, sesuaikan aja, nanti ditekuk 2, disesuaikan dengan ukuran dompet yang dibuat. Ini tidak usah pakai hitungan, bikin aja sesuai dengan panjang yang diinginkan ya. Ditekuk 2 gini ya, saya mau buat kecil saja, ini saya rasa cukup ya, tidak perlu dihitung. Nah, ini pondasi 1 saja di awal ya, supaya memudahkan. Nanti ini lewatin 1, masukkan yang kedua, punuk yang kedua ya. Ini buat SC, awalan SC, nanti akhirannya juga harus SC untuk memudahkan proses menyambung. Nah, ini saya buat murbei supaya serasi dengan dompetnya ya. Murbei SC, lakukan sampai habis. Ini udah, terakhirnya harus SC. Jika masih ada sisa tadi proses pembuatan rantai, masih ada sisa 1 atau 2 mata rantai, bisa dilepas aja. Yang penting akhirannya harus SC, bukan yang motif murbei. Awalan SC, akhiran juga harus SC. Sekarang ini mau saya satukan dulu supaya mudah nanti saat proses jahitnya. Ini ya, ini saya akan buat 2 mata, jadi terserah saja ditusuk ya, tusuk aja di mana. Ini 1, lalu saya buat lagi 1 lagi, jadi saya buat 2 SC, tapi tidak di lubang yang sama ya, di sebelahnya. Nah, ini supaya rata dia. Ini dikinikan ya, di jangan melintir, disejajarkan. Ini nampak dalam motif murbei di luar situ ya. Ini lagi ditusuk, yang penting rapi aja, di mana yang bisa ditusuk yang penting rapi. Ini juga 2, ini udah 2 ya. Ini sekarang putus benang saja, nanti proses nyambungnya pakai yang untuk sisa dompet. Ini hasilnya ya, ada 4 SC di atas ini, nampak ya, ada 4 rantai di atas ini. Jadi nanti proses nyambungnya juga ada 4 kali untuk proses sambung tali. Ini dibalik ya, dibalik ke arah dalam, itu luarnya. Ini saya sambung dulu 1 kali, lalu mulai masuk talinya. Ini mata pertama ya. Oh ya, ini saya jelaskan dulu ya, supaya nampak ada garis-garisnya sama dengan motifnya. Nih ya, yang ini yang di sini ambil back loop saja nyambungnya, tapi yang sisi satunya ambilnya di ini serat yang atas. Ini pun juga serat yang atas. Ini ya, atas dengan atas. Tapi ini hanya untuk 5 SC di atas saja. Ini kan supaya sama dengan proses dompetnya. Bisa dipahami ya. Yang selanjutnya nanti ambil luar dan ini ambil bawah dan atas nanti selanjutnya. Jadi ini seperti ini ya, atas dan bawah. Khusus yang ini saja ambil atas dengan atas. Ini langsung ya, saya nggak pakai pondasi dari SC ini, langsung saja proses sambung. Ini jangan ketinggalannya, ini yang ini ya, ini yang pertama nih. Yang pertama yang ini ya, ini yang pertama. Ini lalu sambungkan dengan ini juga yang serat atas. Slip 1 ya, lalu
Ini masukkan, ini 4 yang akan disambung. Mau begini terserah saja ya, nggak masalah ya. Ini nanti di sisa-sisanya diselip-selipin. Ini masukkan ya ke dalam sini. Ingat ya, ada 4 proses sambung. Ini atas, serat atas. Yang ini ambil kedua serat, dua-duanya. Nih, dua-duanya. Lalu satunya lagi serat atasnya juga. Satukan semuanya, slip. Lagi ulangi, serat atas, ini 2 serat. Lalu serat atas lagi. Serat atas, ini milik tali 2 serat. Lalu serat atas lagi. Satu kali lagi ya untuk proses nyambung tali. Serat atas, ini kedua serat, lalu serat atas lagi. Udah, ini tali sudah kesambung. Sekarang mulai serat atas dengan serat bawah. Total nanti proses sambung harus ada 21. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Lanjutkan sampai selesai, sampai bawah. Ini udah selesai sampai ujung, matanya udah habis, tapi masih nampak berlubang ya, karena kan tidak ada proses slip ke alas. Jadi diakalin aja, ini mata slipnya, ini mata slip yang ini dan ini disambungkan. Sambungkan dulu supaya tidak berlubang ya. Nah, udah. Ini udah gini aja, nanti ini sisanya. Ini kalau masih ada rongga-rongga seperti ini, nanti pakai bantuan sisa benang ini untuk proses masuk-masuk selip-selipin supaya tidak nampak berlubang lagi. Ini yang penting di sini dia udah rapet. Nih, mari kita lihat hasilnya. Tuh ya, cantik ya. Hampir tidak nampak bahwa dia sambungan karena ini SC ketemu dengan murbei. Jadi ada ada cekung sedikit. Ini karena masih baru ya, sambil agak ditarik-tarik supaya dia nggak terlalu cekung. Nah, menjahit talinya jangan pas di mata pertama ya, karena ini proses untuk jalannya sepatu nanti saat furing. Jadi harus ada jalan untuk sepatu mesin jahitnya. Jangan pas persis ini di atas. Nah, ini kalau udah selesai seperti ini, boleh silahkan. Udah selesai, tidak apa-apa. Bentuk atasnya lekuk-lekuk seperti ini. Ini lekuk-lekuknya juga nggak apa-apa sih ya. Ada bermotif juga lekuk-lekuknya. Kalau mau di list juga silahkan di list, tidak apa-apa. Sesuai selera saja. Tapi ini sudah cukup. Alhamdulillah selesai tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga bunda semua bisa mengerjakannya sampai selesai ya. Semoga tutorial saya mudah dipahami. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Oh ya, mohon dukungan subscribe-nya ya. Subscribe, like, dan komennya. Silahkan. Jika ada pertanyaan silahkan ajukan di kolom komentar. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.